Baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya, kami dari kelompok 5 di sini akan melakukan presentasi mengenai eh, inovasi yang telah kami pikirkan, yang dimana menggunakan sistem untuk perkembangan pertanian menggunakan teknologi. Sebelum memulai presentasi, di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, nama saya Fatan Rizky Syabana dengan NPM 241506102. Kemudian teman saya, Saya Stephen Nathaniel Kasim, NPM 241510610923. dilanjut Nabila, Ya, saya Nabila Rahmadiani dengan NPM 2415061065. kemudian Gea, Perkenalkan, nama saya Putri Nasira dengan NPM 2415061011. kemudian Atia, Izin memperkenalkan diri, nama saya Kirin Sorenita dengan NPM 2415061038. kemudian ada Dharma, Izin memperkenalkan diri, nama saya Gede Dharma Wijaya dengan PM 2455061004. dan yang terakhir ada Dapi. Perkenalkan, nama saya David Olatul Jaisi dengan NPM 2415061048. Kami akan lanjut ke presentasinya. Untuk slide pertama, kepada pemateri dipersilahkan. Yang pertama, latar belakang. Nah, di situ terdapat kemajuan teknologi seperti augmented reality atau AR atau IR telah membuka peluang baru dalam berbagai bidang, termasuk pertanian. Tantangan seperti ketidakpastian cuaca, serangan hama, dan kurangnya efisiensi monitoring lahan dapat diatasi dengan aplikasi IR. Sistem ini memungkinkan petani untuk memantau kebun mereka secara langsung melalui perangkat seluler, memvisualisasikan kondisi lahan, dan mendeteksi hama serta penyakit dengan cepat. Terdapat juga tujuan penelitian. Yang pertama, itu mengembangkan aplikasi IR untuk memantau kondisi kebun secara langsung melalui ponsel. Lalu tujuan kedua, mengintegrasikan fitur deteksi hama dan penyakit menggunakan visualisasi AR. Lalu yang tujuan ketiga, merancang antarmuka pengguna yang interaktif dan mudah dipahami. Pada materi selanjutnya dipersilahkan. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan sistem atau teknologi. Yang pertama, terdapat kebutuhan perangkat keras, di mana smartphone dengan spesifikasi mendukung AR atau kamera yang berkualitas tinggi, prosesor yang mampu memproses grafik AR, dan daya baterai yang memadai. Server berbasis cloud untuk menyimpan dan memproses data dari kebun. Drone yang untuk memastikan langsung dan mengambil gambar dari tempat pertanian secara real-time. Yang kedua, terdapat kebutuhan perangkat lunak, yang dimana aplikasi berbasis AR yang mampu memindai tanaman menggunakan kamera ponsel. Algoritma AI untuk menganalisis gambar, mendeteksi hama, penyakit, dan mengidentifikasi kebutuhan tanaman. Yang dimana database lengkap berisi informasi jenis hama, penyakit, gejala visual, dan rekomendasi tindakan. Yang ketiga, terdapat kebutuhan data, yang dimana data visual dari berbagai tanaman, termasuk gejala yang diakibatkan oleh hama atau penyakit. Data kondisi di lingkungan kebun seperti suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya. Yang keempat, terdapat kebutuhan konektivitas, yang dimana jaringan internet untuk pembaruan data secara berkala dan integrasi dengan server cloud. Kemampuan offline untuk area tanpa akses internet dengan penyimpanan sementara di perangkat. Selanjutnya, materi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alur kerja sistem atau teknologi inisialisasi aplikasi. Yang pertama itu petani membuka aplikasi dan memilih fitur monitoring kebun, pemindaian kondisi kebun. Kamera ponsel dapat diarahkan ke area kebun dan teknologi AR menampilkan kondisi kebun dalam visualisasi 3D yang interaktif. Analisis tanaman. Sistem AR
memindai tanaman untuk mencari tanda-tanda hama, penyakit, atau masalah lain. Algoritma AI memproses gambar dan mencocokkan gejala dengan database. Hasil analisis, aplikasi menampilkan notifikasi jika ditemukan tanda hama atau penyakit. Dilengkapi dengan rekomendasi tindakan, informasi juga dapat disimpan untuk laporan pemantauan jangka panjang. Tindak lanjut, petani dapat menggunakan rekomendasi aplikasi untuk mengatasi berbagai masalah seperti penggunaan pestisida atau langkah pencegahan lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain antarmuka sistem teknologi AR yang akan kami buat. Yaitu yang pertama di tampilan awal, kalian bisa membayangkannya itu seperti tampilan awal sebuah game AR seperti Pokemon Go yang ada gambar di sini tuh. Nah, nanti dia itu bakal ada beberapa icon untuk yang pertama itu seperti icon mode monitoring, lalu icon fitur laporan dan rekomendasi, fitur panduan penggunaan, dan lainnya. Nah, nanti itu dia akan ada mode monitoring real time itu, di mana tampilan video atau gambarnya yang di aplikasi itu tuh diambil dari secara real time dengan drone. Nah, nanti dengan tampilan itu kita bisa mengecek langsung apakah tanaman itu tumbuh dengan baik, apakah ada hamanya, dan eh, bagaimana kebutuhan airnya. Juga ada fitur laporan dan rekomendasi itu seperti seperti log atau riwayat eh, tanggal berapa tanggal berapa ada hama atau tanaman itu hari itu sehat atau bagaimanapun. Nah, lalu nanti juga ada icon untuk penjelasan tentang tanaman apa saja yang sedang ditanam. Nah, lalu desain visualnya ini kita akan membuatnya itu seperti layaknya sebuah game dengan warna cerah dan ikon-ikon yang menarik. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif yang dihasilkan oleh aplikasi ERD tersebut. Pertama di sini pada bagian positifnya, yang pertama ada peningkatan produktivitas. Tentu saja dengan adanya sistem ini, pertanian itu akan menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga pertanian tersebut bisa menghasilkan uh, hasil yang lebih melebihi dari standar. Kemudian pada efisiensi sumber dayanya dengan adanya sistem ini, jadinya sumber daya yang digunakan itu akan menjadi seminimal mungkin, tidak terjadi pemborosan. Kemudian pada keberlanjutan lingkungan, karena menggunakan aplikasi ataupun teknologi yang ramah lingkungan juga, jadi keberlanjutan lingkungan juga menjadi terjaga. Kemudian pada efek negatifnya, yang pertama itu ada ketimpangan akses karena semua bentuk pertanian di eh, Indonesia ini masih belum merata, masih ada yang bagian perkotaan atau bagian pedesaan, sehingga akses yang tercapai dari teknologi tersebut tidak akan merata. Kemudian ada ketergantungan teknologi, karena penggunaan teknologi tersebut, jadi ada kemungkinan besar bahwa tanpa teknologi kita akan menjadi lebih kurang produktif untuk para sumber daya manusianya. Kemudian pada potensi pengurangan lapangan pekerjaan, karena pemanfaatan dari aplikasi ini, jadi uh, walaupun efisiensi sumber daya menjadi minim, tapi juga dengan adanya ini juga penggunaan sumber daya alias para pekerja manusia yang bisa dimanfaatkan ataupun yang bisa dipekerjakan akan berkurang, sehingga orang yang mencari pekerjaan akan menjadi lebih sedikit. Kemudian materi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, tadi kan sudah dijelaskan tentang fitur-fitur dari aplikasi yang akan diinovasikan oleh kami. Jadi ide kami adalah membuat aplikasi AR untuk pertanian pintar yang terintegrasi dengan sistem IoT atau Internet of Things. Sistem ini akan memanfaatkan drone yang dilengkapi dengan sensor multispektral untuk memetakan kondisi lahan dari atas. Jadi drone ini bisa mendeteksi satu kesehatan tanaman, dua kelembaban tanah, tiga keberadaan hama dengan akurasi yang tinggi.
Jadi hasil pemetaan dari drone itu bakal dihubungkan ke aplikasi AR atau augmented reality, di mana petani tinggal tinggal memakai kacamata AR atau HP dengan cara mengarahkan kameranya itu ke lahan. Nah, nanti data real time-nya, kayak contohnya area yang kering, hama yang terdeteksi, atau rekomendasi tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi hal itu bakal langsung muncul di layarnya. Jadi IoT di sini berperan penting karena semua data dari sensor tanah, kelembapan, suhu, dan cuaca itu dikirim ke aplikasi langsung lewat jaringan IoT. Dengan begitu, petani akan punya akses ke analisis yang detail tanpa harus inspeksi manual. Sistem ini bukan cuma praktis, tapi juga bakalan eh, membuat pengelolaan lahan itu jadi lebih presisi dan efisien. Dan ini sangat cocok untuk pertanian di masa yang depan, masa ke depan. Baik, itu saja saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dari ide atau gagasan terkait teknologi di bidang industri pertanian dari kelompok kami, di mana aplikasi augmented reality dapat menjadi solusi inovatif untuk memantau kondisi kebun dan mendeteksi hama secara real time. Jadi, teknologi ini memadukan kemudahan akses dengan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani. Terima kasih, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kami selaku pemateri dari kelompok 5 berterima kasih sebanyak-banyaknya karena telah menyimak presentasi kami. Kami harap materi yang kami berikan bisa bermanfaat buat semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.